Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pemirsa semuanya. Kini YouTube channel Fadlun Minallah kembali hadir menyapa pemirsa semuanya. Dan kali ini perkenankan saya Nisa Fatin Afifah, akrab disapa Fatin, yang kini tidak sendiri, tentu saja ditemani dengan santri putri yang sudah berada di samping saya. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu? Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Fatin yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Saifila Anggita Raya Susutyo yang akrab dipanggil dengan Saifila. Oke, Mbak Sevil, ya. Kalau ada uang jatuh jangan lupa diambil. Apa kabar nih Mbak Sevil? Ambil uang buat beli kain satin. Kabar baik nih Mbak Fatin. Oke, hari Sabtu berangkat kuliah. Kalau gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Sevil ini sekarang kita episodenya spesial membahas tentang MHK Nasional 2023 yang kemarin diselenggarakan di mana Mbak Sevil? Di Lamongan, Jawa Timur. Di Lamongan. Dan Mbak Sevil ini merupakan salah satu peserta atau kontingen dari daerah istimewa Yogyakarta yang mewakili Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Fatin. Kalau boleh tahu kemarin dapat juara berapa nih Mbak Sevil? Alhamdulillah saya kemarin mendapatkan juara harapan 3 Mbak Fatin. Juara harapan 3, kitabnya? Untuk marhalahnya saya marhalah ula dengan fan tareh, jadi saya mendapatkan kitab Khulasan Nurul Yakin, Mbak. Khulasan Nurul Yakin. Jadi pemirsa di rumah dan dimanapun berada, ini Mbak Sevila merupakan santri putri Fadlun Minallah yang sekarang kelas 11 PDF. 10 PDF. Oh maaf, ternyata masih kelas 10 ya, luar biasa sekali. Kelas 10 PDF dan sudah meraih juara 3 MHK Nasional. Harapan 3 MHK Nasional tahun 2023. Luar biasa sekali. Mbak Sevil ini mondoknya udah berapa tahun sih? Kalau untuk sekarang berjalan 4 tahun. Berjalan 4 tahun, luar biasa. 4 tahun tapi sudah bisa memperoleh peringkat di nasional. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Sevil, waktu itu kitabnya tuh menceritakan tentang apa? Itu judulnya apa, boleh di-spill? Karena dari judul kitabnya itu Khulasan Nurul Yakin ya Mbak Fatin, jadi itu adalah ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Ini kitab yang menjelaskan tentang perjalanan hidup Nabi dari sebelum hijrah, sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, saat Nabi sudah diangkat jadi Nabi, Nabi hijrah, Nabi wafat, sampai Nabi wafat. Terus Mbak Sevil tuh menemukan peristiwa-peristiwa yang menarik nggak sih dari situ? Selama saya belajar kitab Khulasan Nurul Yakin tuh banyak sekali Mbak Fatin pelajaran-pelajaran menarik yang bisa diambil dari sana. Salah satunya adalah contoh peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Oh iya. Nah, Mbak Sevil, sebelum kita membahas lebih banyak dan lebih lanjut nih, Mbak Fatin pengen tahu apa sih perasaan yang dirasakan Mbak Sevil sebagai santri putri Fadlun Minallah? Kalau perasaannya sebagai santri itu ya gimana ya Mbak Tin? Dulu pas pertama kali mondok itu tuh pasti kita tuh bilang, ya Allah aku nggak kuat, aku pengen boyong, Kak aku tuh nggak bisa ngelakuin itu loh Mbak Fatin. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita tuh bisa melakukan semua itu Mbak Fatin. Oh gitu. Pasti ini ya kayak merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, ya, kayak pengen nyerah gitu ya. Tapi dengan izin Allah, atas izin Allah, Mbak Sevil bisa menjalani itu semua dengan baik. Tapi itu sepertinya dialami kebanyakan santri ya. Pasti banyak banget santri yang mengalami betul sekali, ya. Nah, Mbak Sevil, kalau itu kan tadi perasaan menjadi santri putri Fadlun Minallah. Ya. Nah, kalau sekarang pengen tahu nih gimana perasaannya Mbak Sevil ketika waktu itu ditunjuk atau dinyatakan lulus untuk menjadi perwakilan atau kontingen untuk menuju MHK Nasional 2023. Yang pastinya yang pertama itu kaget banget ya Mbak Fatin. Dari namanya aja MKKN, ya pasti itu tuh event nasional seluruh Indonesia, orang yang diikuti oleh dari Sabang sampai Merauke. Dan tapi pastinya juga saya tuh senang udah mendapatkan kepercayaan untuk bisa mewakili Yogyakarta dalam ajang MKKN 2023 kemarin. Waktu itu langsung
telepon ibu atau ayah gitu nggak? Pertama kali itu dapat kabarnya malam, sekitar ya. jam setengah satu, jadi belum bisa ngabarin ke orang tua. Ini belum tidur jam setengah satu? Belum. Oh belum. Karena kegiatan di Pondok Pesantren Fadlul Minallah itu selesai jam berapa Mbak Sefil? Kalau untuk putri itu selesai sekitar jam setengah 12 malam Mbak Fatin. Oke, baik. Nah itu tadi kan Mbak Sefil seneng ya ketika dinyatakan lolos. Nah itu tuh gimana sih mekanisme itu mencalonkan diri kah atau ditunjuk atau sistem seleksinya bagaimana? Pertama kali itu kita ditunjuk oleh pondok pesantren ya Mbak Fatin, terus kita ditunjuk sebagai perwakilan pondok untuk berlomba di kabupaten. Jadi kita berlomba di kabupaten dulu, nanti di kabupaten itu yang tarah yang ula itu diambil sekitar kalau nggak salah 3 orang perwakilan. Nah itu nanti diajukan ke provinsi sekitar setelah 1 minggu lomba di kabupaten itu, terus kita lomba di provinsi. Dari provinsi itu diambil 3 orang, kemudian sekitar 1 bulan kemudian kita melanjutkan lomba di Lamongan di nasional. Luar biasa. Berarti melalui tahap-tahap ya, dari pondok pesantren, kabupaten, provinsi, kemudian baru ke nasional. Nah kalau waktu itu kontingen dari Fadlul Minallah ada berapa Mbak Sefil? Kalau kontingen dari Fadlul Minallah itu ada 14 orang, 11 orang putri sama 3 orang putra. Putrinya banyak juga ya? Nah kalau kesananya gimana tuh? Apakah naik kereta, mobil, atau? Untuk berangkat itu kontingen-kontingen dari Jogja itu kumpul di Kemenang Yogyakarta. Nah terus untuk semua kontingen itu dijadikan satu bis, terus berangkat bersama-sama gitu Mbak Fatin. Nah itu kan ketika berangkat menuju ke Lamongan. Ketika pas udah di Lamongan nih Mbak Sefil, apakah ada culture shock, kaget, atau perasaan yang bahagia atau gimana? Kalau kaget tuh ya sedikit sih Mbak Fatin, tapi pastinya ya bahagia banget ya. Kan saya belum pernah ke Lamongan, pertama kali ke Lamongan gratis lagi dan mendapatkan banyak pengalaman ya pastinya Mbak Fatin. Apalagi di sana itu kita bertemu sama orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia yang biasanya tuh kita nggak pernah ketemu gitu, tapi di sana kita itu bisa bertemu banyak orang yang ternyata mereka tuh beliau-beliau orang-orang penting, orang-orang yang berilmu, jadinya senang banget perasaannya. Ngomongin bertemu dengan banyak orang dari luar daerah nih, ada nggak sih kenalannya Mbak Sefil yang paling berkesan selama di sana? Kalau kenalan tuh saya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya dapat kenalannya, tapi tuh saya tuh inget satu momen pas saya tuh kenalan sama kontingen putri Jawa Timur gara-gara itu saya ikut mereka selfie. Jadi mereka di malam pengumuman juara itu mereka tiba-tiba selfie, terus saya ikut masuk sama kontingen Fadlun yang lain itu ikut masuk. Dari situ kita kirim-kiriman foto, kita chatan, terus kita kenalan gitu Mbak. Jadi langsung save-savean WA ya? Iya. Sekalian mutualan IG nggak? Belum. Belum. Berarti tapi udah nyimpan kontak WA-nya ya gitu. Nah terus nih Mbak Sefil, kan kalau dari Pangandikan Romo Kiai Haji Muhammad Khatib Masyudi itu kan guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Boleh dong diceritain nih Mbak Sefil, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama di sana? Kalau pengalaman yang paling berkesan ya Mbak Fatin, saya tuh ingat satu pengalaman yang sebenarnya itu tuh buat saya pengen nangis. Karena sebenarnya saya kan di babak penyisihan sebelum masuk final itu tuh saya urutan ke-6 putri. Tapi pas diumumkan siapa saja yang masuk final itu saya tuh nggak masuk final, malah bawah saya yang ikut final. Terus mungkin kan saya terus bilang sama ayah saya, ya aku nggak masuk final gitu. Terus katanya ayah saya itu kayaknya gara-gara nama saya tuh cowok gitu loh, kan ada marga dan saya bilang gitu Raya Susutyo, mungkin saya tuh dikira cowok, makanya saya tuh nggak dimasukin putri gitu. Nah tapi untung aja ada pendamping yang tahu gitu, tahu kesalahan itu, terus membenarkan ke Dewan Hakim. Tapi untung aja disadarin ya. Iya, kalau nggak disadarin,
Kalau nggak disadarin, wah kecewanya sampai sekarang sih Mungkin gitu. saya nggak akan juara kalau nggak Iya disadarin. benar, mungkin kita nggak akan ada di sini Iya, Mbak sekarang. Fatin, nggak akan Iya. dibincang kayak gini. Betul. Terus ada nggak selain itu? Tapi itu tadi menarik banget sih, kayak kalau tadi nggak disadarin tuh gimana gitu, Ya mungkin saya bakal udah mempertaruhkan kejuaraan Mbak Iya. Sevil nantinya. Terus itu berarti setelah diumumkan 6 besar, ya. itu nanti juaranya diambil 6 juga, berarti tinggal Iya. nunggu urutan itu. Jadi kalau kita masukkan final, untuk finalnya itu diambil 6 orang, nah nanti 6 orang itu udah otomatis juara Mbak Fatin. Juara 1, 2, 3 sama harapan 1, harapan 2 sama harapan 3. Oh gitu, tapi itu diuji lagi ya berarti di kemudian hari. Iya, untuk kita untuk menentukan lombanya setelah babak penyisihan diambil 6 orang, untuk menentukan siapa yang juara 1, juara 2, 3, harapan 1, 2, 3 nanti kita diuji lagi. Oh, Jadi gitu. lombanya kalau ikut final itu 2 kali. Oh, berarti babak penyisihan itu Iya. menghasilkan 6 nama. Terus Iya. nanti di final baru nih dapat urutan-urutannya gitu ya. Ya, Nah, kalau boleh tahu babak penyisihannya tuh selama berapa hari sih? kalau untuk babak penyisihan itu ada 3 hari, ada hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga. Nah, tapi di di fan kitab yang susah, yang pengikut, yang peminatnya, yang orang mengikutinya itu sedikit, biasanya itu nanti penyisihan hari ketiganya diajukan ke penyisihan kedua karena waktunya itu masih banyak gitu Mbak Fatin. Kalau Mbak Sevil inget nggak hari pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain? Kalau pas sampai Lamongan kan kita itu kontingen Jogja berangkat ke Lamongan itu Senin pagi, terus sampai ke sana Senin malam, terus registrasi, terus registrasi, terus nanti kita istirahat. Nah, hari pertama paginya itu nanti pendamping ada TM, technical meeting tentang gimana sih lombanya sama pengambilan nomor urut lomba. Nah, terus nanti di malam harinya itu ada malam pembukaan secara besar-besaran, banyak artis-artis yang diundang, orang-orang penting yang diundang. Nah, terus setelah paginya, kan tadinya malamnya malam pembukaan. Nah, paginya itu hari pertama itu ada babak penyisihan hari pertama, hari keduanya itu babak penyisihan hari kedua, terus selanjutnya babak penyisihan hari ketiga, dan saya itu dapat babak penyisihan hari kedua. Jadi untuk pas mereka yang babak penyisihan pertama itu melakukan penyisihan, mereka lomba, ya yang penyisihan kedua sama penyisihan ketiga itu belajar bareng-bareng. Oh, berarti nggak terlalu deg-degan ya dapat hari Iya, kedua atau ketiga. Masih banyak ada waktu belajar 1 hari Iya. gitu. Terus dengar-dengar pas pembukaan itu ada konser juga ya? Ya, ada konser dari Mbak Alfi ini dia nih, sama ada dari Budi Doremi. Nonton Sampai jam? sampai malam sih, saya lupa sekitar jam berapa, tapi sampai agak larut malam, tapi saya nggak sampai selesai karena udah malam, udah capek, ya udahlah balik ke kamar istirahat, besok masih ada yang harus dijalani. Tapi untungnya lombanya nggak pas setelahnya itu ya. Hari kedua, jadi ada jeda untuk bernafas sejenak nafas belajar gitu. Iya. Oke, Mbak Sevil. Nah, tadi kan sudah diceritakan nih pas pembukaan ngapain, terus hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Udah belum sih tadi? Belum ya? Belum. Ya, baru sedikit, baru garis besarnya. Nah, tadi kan hari pertama itu pembukaan. Iya. Hari kedua Mbak Sevilla lomba. Hari pertama pembukaan, hari kedua belajar buat Oh iya, kan belajar. penyisihan hari pertama. Penyisihan hari kedua Mbak Sevilla Lomba. Terus hari ketiganya? Ya udah santai sama nunggu hasil finalnya, sama mantau nilainya. Oh, berarti hasil finalnya itu setelah semua melakukan babak penyisihan. Jadi metode dari hasilnya itu kayak gini Mbak Fatin. Jadi ada link, jadi ada sebuah link yang akan menampilkan nilai dari setiap peserta yang sudah lomba. Biasanya semisal hari pertama nanti di malam hari jam 9 itu nanti nilai-nilai mereka itu keluar di link tersebut Mbak Fatin. Jadi kita nanti bisa memantau apakah kemungkinan kita bisa masuk final apa enggak gitu. Kemungkinan kalau
kita mau bisa masuk final itu nilai kita harus berapa gitu. Nah, setelah pengumuman itu kan diumumkan nih 6 besar. Itu Mbak Villa gimana perasaannya ketika tahu namanya masuk? Nggak masuk ya tadi? Awalnya nggak masuk. Pas udah selamat nih masuk nih namanya, perasaannya gimana? Ya pasti ya selamat ya Mbak Fatin ya, gini udah bersyukur banget gitu loh. Gimana ya, kan itu tuh event penting gitu, maksudnya bisa masuk ke sana, bisa juara, itu pasti tuh sebuah kebanggaan tersendiri, sebuah kebahagiaan tersendiri. Oke. Nah, kalau setelah diumumkan juara harapan 3, itu perasaannya gimana? Kalau saya sih tetap senang ya. Mungkin sebelumnya saya itu ada harapan, kan pas di babak penyisihan itu saya di urutan ke-6. Sebenarnya ada harapan bisa naik, mungkin juara berapa, 1, 2, 3 atau harapan 1, harapan 2, nggak di juara harapan 3. Tapi tetap kalau saya dapat juara harapan 3 yang saya tetap alhamdulillah banget ya Mbak Fatin. Iya. Tapi sebelum berangkat ke Lamongan tuh udah ada harapan juga nggak sih? Kan itu pas sudah 6 besar nih harapannya bisa naik. Tapi sebelum berangkat ke Lamongan tuh udah berharap, maksudnya wah ini pasti aku sudah akan masuk yang 6 besar, soalnya persiapannya udah sangat matang. Terus kemarin juga Mbak Villa juga katam duluan kan ya, terus tinggal tikror terus gitu. Kalau harapan tuh ya pasti ada ya Mbak Fatin Kak. Ya optimis aja besok bakalan masuk 6 besar, tapi juga tetap ada rasa takut. Maksudnya kalau besok nggak masuk 6 besar ya udah gitu. Tapi tetap berharap bisa masuk 6 besar Mbak Fatin. Nah, untuk mengatasi rasa takut tuh Mbak Villa gimana biasanya? Kan biasanya tuh kalau takut tuh rasanya jadi gelisah, nggak nyaman gitu ya. Ya banyakin doa aja sih. Banyakin doa. Ngomongin tentang doa, ada nggak sih amalan atau riadah khusus yang Mbak Villa lakukan untuk menuju MGK nasional? Biasanya saya tuh awalnya saya itu sama beberapa kontingen lain itu ziarah setiap pagi. Nah terus beberapa hari setelah awalan kita itu belajar bareng-bareng, hamin berapa gitu, terus diadakan ziarah serentak. Jadinya untuk setelah jam belajar intensif sore itu nanti kita bareng-bareng ziarah ke makam gitu, berdoa gitu. Berarti emang udah diwajibkan gitu ya dari pembimbing? Ya diwajibkan Mbak Fatin. Gitu. Nah tadi kan tentang gimana mengatasi rasa takut dengan berdoa, terus riadahnya dengan ziarah. Nah kalau pas Mbak Villa persiapan tuh menemui rasa malas dan juga putus asa nggak sih? Kalau rasa malas sama putus asa itu pasti juga banyak ya Mbak dialami setiap orang. Tapi kalau ciri khas dari Pondok Pesantren Fadlul Minallah itu kalau mengikuti lomba MGK itu pasti suaranya yang lantang. Jadi zaman dulu kalau misalnya ada peserta yang suaranya keras lantang, oh itu dari Fadlun gitu. Gitu sampai diapalin ya? Ya banyak tuh jadi biasa. Jadi kita tuh nggak cuma harus baca kitab benar terus bisa paham isi kitabnya, tapi kita tuh juga bacanya keras, lantang, mantap, harus pakai intonasi gitu loh Mbak Fatin. Terus jadi di MGK itu biasanya kalau pas belajar intensif putri sendiri ya Mbak Fatin, kalau bosen itu nanti kita bareng-bareng belajar nada gitu. Ya belajar nada, belajar cara baca yang enak didengerin, yang memahamkan gitu loh. Sekalian mengeluarkan emosi-emosi ya, menghilangkan kejenuhan gitu. Nanti terus lanjut belajar lagi. Betul, oke. Nah Mbak Villa, tadi kan ngomongin tentang Fadlul Minallah tuh udah diapalin sama dewan juri, suaranya lantang gitu ya. Nah itu kan pasti juga arahan dari pembimbing. Bener. Nah ada nggak sih beberapa hal mungkin yang Mbak Villa ingat dari pembimbing? Kayak misal ada beberapa pengandikan atau tips dalam membaca kitab kuning, atau tips ketika berhadapan dengan dewan juri atau apa gitu? Yang pasti yang pertama itu kita harus tenang dulu ya Mbak Fatin. Terus nanti sebenarnya kalau MGK itu tuh kalau kita udah pernah deres makronya
semua makro yang akan dikeluarkan itu kita udah pernah deres ya, insya Allah kita tuh nanti bisa bakalan lancar gitu loh Mbak Fatin. Kita udah pernah deres, kita paham, nanti kita bisa lancar. Tapi kalau lupa? Kalau lupa itu udah di luar kehendak. Oke. Jadi pokoknya kuncinya adalah udah pernah dikerjain, terus udah pernah deres berulang kali gitu ya. Iya. Karena kalau cuma sekali kayaknya masih kurang banget. Kurang ya. Ya. Gitu. Terus ada lagi nggak? Yang penting tuh kita kalau pertama kali maju itu ya yang keras, yang lantang biar mantap. Kan biasanya kalau kita mendapatkan urutan yang akhir-akhir nih ya Mbak Fatin, itu dewan juri dah lemes, dah males, dah pas dewan juri capek-capeknya. Kalau kita nggak berhasil mendapatkan perhatian dewan juri dari awal kita maju, itu nanti tuh kayak udah selanjutnya ya kita mau ngapain ya sama dewan juri diajukan. Tapi kalau misal kita maju terus kita udah lantang, kita udah semangat, nanti kan dewan juri jadi memperhatikan kita, jadi oh ini peserta tuh beda gitu loh. Berarti kuasai di detik-detik pertama ya, untuk menarik perhatian dewan juri gitu. Itu memperhatikan kita untuk selanjutnya gitu loh Mbak Fatin. Betul sih. Nah Mbak Vila, kan tadi udah sampai hari ketiga, terus nih ketika udah selesai, udah pengumuman dari kontingen Jogja tuh ada kemana gitu, main, mampir misal? Setelah pengumuman final ya Mbak Fatin, kayaknya kalau nggak salah pengumuman final itu malam Senin. Nah terus nanti Senin pagi kita itu bareng-bareng, semua kontingen Jogja itu bareng-bareng ke WBL. Mumpung di Lamongan deket sama WBL, ya udah sekalian aja mampir main-main gitu. WBL tuh wisata bahari Lamongan. Ya. Apa aja wahana yang Mbak Vila cobain di sana? Banyak sih, hampir semua wahana saya cobain, tapi ya ada yang enak, ada yang bikin pusing, ada yang marahin deg-degan gitu Mbak Fatin, tapi ada yang biasa juga. Yang paling bikin pusing apa tuh? Lupa saya namanya, Kak, nggak cumi-cumi gurita. Cumi-cumi gurita. Ya saya lupa namanya. Oh berarti kayak bentuknya itu ya, gini-gini itu ya? Ada banyak tentakel gitu loh Mbak Fatin. Jadi nanti kita diputerin, kita muter, terus kita juga diputerin 360 derajat di tempatnya Mbak Fatin. Jadi turun-turun itu rasanya pusing, pengen muntah-muntah semua gitu. Berarti hampir kayak yang itu nggak sih, apa ya namanya itu ya, yang naik turun itu loh. Ya tapi ini lebih seru sih Mbak Fatin, lebih seru, lebih malah deg-degan gitu. Ini apa, tentakelnya tuh dia lunak, lentur atau keras? Oh keras ya. Kalau lentur kayaknya lebih mengerikan lagi. Terus apa selain itu? Terus ya banyak sih Mbak Fatin. Terus saya kemarin apa ya, lupa saya, tapi banyak. Sebenarnya saya habis main permainan yang cumi-cumi atau cumi-cumi atau gurita itu tuh saya udah pusing, pengen nyoba mainan lagi yang diputerin 360 derajat juga, tapi udah nggak berani nih Mbak. Muter 360 derajat tuh ini berarti ya 180 lupa saya. Itulah pokoknya ya. Tapi kayaknya di WBL tuh ada yang wahana kayak astronot gitu, kita di dalamnya itu. Tapi saya nggak nyobain sih Mbak. Nggak nyobain. Saya akan mutah-mutah beneran kalau main itu. Oke. Kalau rumah hantunya masuk nggak? Masuk sih. Masuk. Gimana tuh kesannya? Deg-degan sih Mbak Fatin. Masuk rumah hantu itu tuh pertama kali, first time banget saya masuk ke rumah hantu. Sebelumnya kalau saya mau masuk ke rumah hantu itu pasti nggak ada yang nemenin. Pernah pas saya study tour SMP itu saya mau masuk ke rumah hantu, tapi teman saya nggak mau, takut, jadinya nggak jadi pas saya ke WBL itu first time banget masuk ke rumah hantu, ya pastinya deg-degan ya. Kita tuh kan saya belum pernah pengalaman masuk ke rumah hantu, tapi untungnya tuh masuknya tuh bareng-bareng gitu, 6 orang, jadinya nggak terlalu takut. Terus itu model menakut-nakuti hantunya tuh gimana? Apakah pakai sensor atau suara-suara atau tiba-tiba muncul? Ada sensor, ada suara, ada yang tiba-tiba muncul gitu Mbak berarti Fatin. Apa ya, lengkap ya. Apalagi pas di akhir itu mbak-mbak yang penjaga CCTV-nya itu tuh membelakangi kita, dan rambutnya itu tuh rambut brewok-brewok panjang banget gitu loh Mbak Fatin. Jadi menambah kesan takut gitu loh. Kok bisa sampai ruangan CCTV? Kan nanti kalau kita di akhir itu nanti kita udah keluar dari wahana
kita masih di sebagian ruangan rumah hantu, tapi kita udah nggak ada hantu, mesinnya tuh udah nggak ada, jadi tinggal ruang pemantauan CCTV-nya itu. Setelah ruang CCTV nanti kita tuh langsung keluar gitu. Oke, nah itu tadi kan keseruan di wisata bahari Lamongan. Sekarang Fatin ingin mengulik tentang kitab yang Mbak Villa pelajari dan juga dilombakan gitu. Tadi kan disebutkan banyak sekali cerita-cerita sejarah Nabi Muhammad SAW di dalam kitab tersebut, mulai dari hijrahnya, kelahirannya, terus wafatnya dan lain-lain gitu. Terus kalau boleh tahu nih, ada lagi nggak selain itu yang mungkin menurut Mbak Villa tuh sangat menarik untuk diceritakan ke teman-teman semuanya, atau mungkin wah aku baru pertama kali tahu nih kalau Nabi itu seperti ini dari kitab ini gitu. Apa sih? Kalau di kitab Khulasan Nurul Yakin Juz 2 itu ada hal baru yang saya pelajari tentang ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Jadi di kitab itu dijelaskan kalau Nabi Muhammad itu ciri fisiknya seperti ini. Terus di Juz 3 itu dijelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi pengganti-pengganti Nabi dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Tapi Mbak Villa, meskipun kita belajar ya, sama-sama belajar tentang ciri fisik Nabi Muhammad SAW, itu kita tidak boleh kemudian mencocok-cocokkan begitu ya, kayak misalkan mata beliau seperti apa, hidungnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, itu tidak boleh digabungkan jadi satu kesatuan kemudian kita membayangkan gitu ya. Waktu itu pernah kan ya, waktu ngaji pagi, ya itu. Nah, kalau Mbak Villa masih ingat gak kenapa kita tidak diperbolehkan membayangkan hal tersebut? Oke, kalau tidak salah tuh karena nanti kalau kita membayangkan bentuk fisik Nabi, kalau salah itu jatuhnya bukan Nabi, malah nanti malah kita yang dosa gitu. Terus nanti bisa jadi nanti bisa datang ke alam bawah sadar kita, masuk ke dalam mimpi kita, dan itu bukan Nabi tapi jin yang betul. Walaupun kalau jin menyerupai Nabi itu ciri fisiknya tetap ada yang beda ya, tapi mungkin tuh bedanya itu dari kesalahpahaman kita gitu. Jadi mungkin itu cuma untuk kayak tolak ukur aja. Misal ada yang nyeritain bahwa aku tadi mimpi Nabi bentuknya gini. Nah, yang kita pelajari, oh enggak kok, matanya nggak kayak gini, hidungnya nggak kayak gini gitu, berarti bukan gitu ya. Nah, terus apa lagi nih Mbak Villa? Terus tentang hijrahnya Nabi ya Mbak Fatin, mulai dari pas Nabi itu pas udah desakan dari kaum Quraisy, terus sahabat-sahabat Nabi udah hijrah duluan, dan Nabi menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi hijrah itu turun, Nabi kemudian hijrah sama Abu Bakar. Diceritakan di situ Nabi melakukan perjalanan, terus sembunyi ke Gua Sur selama 3 hari. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan singgah di Kuba. Terus nanti di Kuba Nabi itu membangun masjid yang pertama kali dibangun. Terus nanti pas tanggal 12 Rabiul Awal itu sekitar malam hari kalau nggak salah, itu Nabi datang sampai ke Madinah, di Madinah. Terus orang-orang Madinah itu menyambut Nabi sambil melafadzkan Tola'al Badaru alaina. Pantesan kalau ada orang alim kayak misal Ustadz, terus Nyai, terus Pak Yai itu berjanjian juga, itu banyak yang nggak banyak sih. Terus pada melafadzkan Tola'al Badru itu ya. Jadi seakan-akan nggak banyak tapi memang sudah kayak gitu semuanya gitu, yang kayak gitu. Semua kayak gitu. Itu kira-kira kenapa tuh Mbak Villa? Kalau menurut saya sih, kalau pas kita misalnya berjanjian terus kita Tola'al Badaru itu tuh kita tuh mengharapkan rawahnya Nabi Muhammad ke majelis itu gitu. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad tuh berada di tengah-tengah kita gitu.
Oke, berarti biar kita juga mendapatkan berkahnya dari Nabi Muhammad SAW, meskipun memang secara kasat mata itu kita tidak melihat, tapi harapannya kita bisa merasakan dengan hati kita, begitu ya. Oke, ada lagi Mbak Villa yang menarik mungkin yang perlu disampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu, oh ternyata tuh di dalam kitab Khulasan Nurul Yakin tuh ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kita pelajari. Kalau pengetahuan-pengetahuan lain itu tentang perang-perang Nabi ya Mbak. Oh gitu. Perang-perang yang dilakukan Nabi, perang yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi untuk membela Islam. Bagaimana mereka itu sangat membela Islam gitu Mbak Fatin. Bagaimana perjuangan kaum orang-orang Islam awal untuk membela Islam, menegakkan agama Islam gitu Mbak Fatin. Nah, saya jadi kepikiran nih Mbak Sevil. Kan Mbak Sevil ini sekarang bisa dikatakan pintar ya baca kitab kuningnya. Sebelum mondok di Fadlul Minallah, Mbak Villa tuh apakah sudah belajar membaca kitab kuning? Kalau untuk belajar membaca kitab kuning itu belum pernah sih, tapi saya itu pernah sekali dengar Pak De saya itu bilang tentang kitab kuning, tapi saya apaan sih itu tuh nggak pernah kebayang gitu. Kitab warnanya kuning. Nah, mungkin saya bayangnya dulu kayak gitu ya Batin malahan. Terus semenjak mondok itu ya, terus alhamdulillah saya tuh ya di Fatun. Jadi kita tuh belajar kitab juga belajar Quran. Jadi kalau kita baca Quran kita bisa sedikit-sedikit memahami maknanya gitu Mbak Fatin. Nah, dari saya mondok di Fatun itu alhamdulillah Allah tuh memberikan saya kesempatan untuk belajar tentang kitab kuning Mbak Fatin. Luar biasa sekali. Tapi Mbak Villa ini prestasinya nggak cuma di baca kitab kuning, nggak cuma di keagamaan, tapi juga di akademik dan juga non akademiknya jalan ya Mbak Villa ya. Kan sekarang kelas 10 PDF dan kemarin Mbak Villa tuh habis MC ya di acaranya apa? Bulan Bahasa PKPPS dan PDF Pondok Pesantren Fadlul Minallah. Nah, itu acaranya setiap apa sih, itu memperingati apa? Itu setiap Oktober, ini bulan bahasa kedua kalau nggak salah. Kemarin tahun kemarin juga diperingati. Itu setiap bulan Oktober untuk memperingati bulan bahasa, dan di acara bulan bahasa tersebut ya Mbak Fatin kayak mencari bakat dari anak-anak PPS PDF. Mana sih yang bakat dalam menyanyi, dalam bercerita, mendongeng, storytelling, terus menulis cerpen, menulis puisi gitu ya Mbak Fatin. Dan alhamdulillah kalau untuk bakat saya dalam public speaking itu juga didukung oleh Mbak Fatin sebagai penampilan. Dan gitu nanti saya malu. Jadi Masya Allah sekali di Pondok Pesantren Fadlul Minallah ini selain memfasilitasi terkait keagamaan, baca kitab kuning, Qur'annya, itu juga difasilitasi, diwadahi terkait bakat-bakatnya. Terus sekolahnya itu juga sangat didukung dengan tadi dibuktikan adanya bulan bahasa PKPPS dan juga PDF itu dalam rangka teman-teman PDF dan juga PDF supaya bisa mengakses apa sih sebenarnya bakat yang dimiliki mereka gitu ya. Kan nggak semua orang itu pertama kali datang terus bakatnya langsung kelihatan kan, enggak. Makanya ada sarana biar kita tuh tahu, oh ternyata bakatnya tuh di sini, bakatnya di sini gitu loh. Betul. Dan kok saya jadi lupa tadi mau ngomong apa ya? Ya ini, jadi di PKPPS dan juga PDF Fadlul Minallah itu kan kemarin acara bulan bahasa, itu juga panitianya dari teman-teman PKPPS dan juga PDF ya Mbak Sevil ya? Iya benar banget Mbak Fatin. Jadi tuh selain kita itu nanti disaring bakatnya, tapi kita tuh dari acara PKPPS dan acara bulan bahasa itu nanti untuk panitia-panitianya tuh juga dipilih dari siswa-siswi PPS PDF sendiri. Jadinya kita tuh bisa berlatih, oh kalau kita buat acara itu tuh kayak gini, nanti terus kalau kita jadi Mas, itu kayak gini, kalau kita nyiapin makanan tuh kayak gini, kalau kita mau ngatur kemah manteng Dewan Guru dalam itu kayak gini macam itu. Jadinya kita tuh belajar banyak hal gitu. Dan itu juga mempermudah Mbak Sevilla dan teman-teman PKPPS dan juga PDF yang lain, juga santri PPFM untuk meningkatkan gimana sih cara sosialisasi yang baik begitu ya. Dan kemarin ketika MIK Nasional juga karena mempunyai bekal itu dalam bersosialisasi, dalam menjalin relasi, berkenalan itu bisa dengan mudah dan tidak tidak takut gitu ya kan. Tetap
kita bisa kenalan secara enjoy dari Sabang sampai Merauke, begitu sampai save-savean kontak juga. Iya benar Pak. Iya. Nah, kemarin kayaknya tuh pas Mbak Villa dan teman-teman dari MKKN hadir kembali lagi ke Pondok Pesantren Fadlul Minallah, itu dibikinin banner ya? Iya, dibikinin sebelum banner. jalan masuk itu. Iya, di pertigaan itu. Itu gimana sih perasaannya Mbak Villa waktu melihat, wih, ada fotoku di sana? Pertama kali itu bannernya itu kan kita kan pulang hari Selasa pagi dari Lamongan, terus kita sampai ke Jogja, sampai ke pondok itu sekitar Selasa malam sebelum maghrib. Jadi tapi sebelumnya malam Selasa itu kita udah dapet, kalau nggak malam Selasa malam Senin kita udah dapet kiriman foto tentang banner yang dipasang gitu. Berarti udah tahu. Iya, sebelumnya udah tahu. Yang pertama kali perasaannya tahu itu ya senang banget ya. Alhamdulillah ternyata dalam itu seperhatian ini, Dewan Korek Ati itu seperhatian ini sama kita gitu. Terus pastinya setelah Mbak Villa meraih juara harapan 3 di MKKN itu jadi terpacu lagi ya, pengen ikut lomba lagi gitu, ya nggak sih? Bismillah kalau masih mampu ya, iya. pengen ikut. Kalau setelah MKK nasional kemarin sempat ikut lomba lagi nggak? Kalau setelah MKK nasional belum sih. Oh belum, tapi ini baru proses ya, proses lagi ya. Doain aja. Yang di Sunan Panandaran itu? Iya, Pondok Pesantren Sunan Panandaran. Iya nggak sih? Sorry, Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, ya kan? Yang di Sleman itu. Oke, ini tadi habis intensif ya? Iya, masih tengah-tengah intensif. Oh gitu. Kapan sih lombanya? Besok Sabtu sih. Bertepatan sama hari pertama Mbak Pondok liburan. Jadi pulangnya mundur atau gimana? Mungkin malamnya sih, kan saya rumahnya cuma deket dari pondok ya. Mungkin malamnya kalau saya bisa pulang langsung ke rumah. Oh gitu. Oke. Nah, apa lagi ya Mbak Sevil ya? Nah, ikut sih Mbak Fatin, tanya apa nanti saya jawab. Oke, siap. Kan pas sudah tiba di pondok itu kan disambut dengan banner yang gede banget gitu ya. Dan kemudian balik lagi ke asrama gitu. Nah, kira-kira respon dari teman-teman Mbak Villa tahu Mbak Villa juara harapan 3 tuh gimana? Ya alhamdulillah, kalau teman-teman itu juga ikut seneng ya, nyelamatin semua teman-teman yang juara itu. Ya kak, mereka tanya ya, maksudnya antusias gitu loh Mbak Fatin menyambut kita ya kan, kita seneng banget. Tapi pas itu kayaknya pas ngepasi kita balik itu teman-teman itu ngepasi berangkat ngaji Bandungan ke Komplek 3. Jadi terus teman-teman yang MKKN itu pulang istirahat dan kita itu dinamikanya pagi hari kemudian Mbak Fatin. Kan pas itu waktu belum mulai hari-hari efektif. Jadi masih banyak waktu longgar, terus kita ya cerita-cerita, sharing-sharing cerita tentang gimana di Lamongan gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Sevil nih, baca kitab tuh sebenarnya susah nggak sih? Kalau kita belum tahu ilmunya ya awalnya tuh susah ya Mbak. Kayak kita belum pernah belajar public speaking, kita belum pernah belajar bahasa Inggris, kan pertama kali ya kita susah. Tapi kalau lama-kelamaan setiap hari diasah itu alhamdulillah ya, karena kita ya juga semakin tahu gitu, semakin banyak pengetahuannya gitu. Berarti kuncinya nggak cuma belajar tapi tekun juga ya? Iya, kita harus terbiasa sama membaca kitab gitu. Iya, karena sesuatu yang diulang-ulang terus, yang dilakukan secara terbiasa itu nantinya akan menjadi terbentuk atau membentuk diri kita sehingga kita jadi terbiasa dan lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, terus nih Mbak Sevil, kan tadi Mbak Sevil bilang bahwa baca kitab tuh butuh proses dan juga butuh berulang-ulang gitu. Satu quotes dari Mbak Sevilla untuk teman-teman pemirsa atau mungkin untuk semua santri Pondok Pesantren Fadlul Minallah supaya terinspirasi. Kalau dari saya tuh ya, hidup itu tuh banyak jalannya, dan setiap jalan yang menentukan kita kemana tuh ya diri kita sendiri gitu Mbak Fatin. Jadi kita tuh jangan lupa, jangan
Ya, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu ya Mbak Fatin. Siapa tahu kita juga bidangnya di situ, tapi kalau mungkin kita bukan bidang di situ, ya udah kita cari apa gitu untuk sebuah, mungkin itu jadi bidang kita gitu. Jadi berarti kita tidak boleh iri dengan pencapaian orang lain ya Mbak Syafil. Mbak Fatin, karena setiap orang itu bisa di bidangnya masing-masing ya. Ada yang bisa di MKK, ada yang bisa di pidato, ada yang bisa menyanyi gitu, ada yang bisa kaligrafi gitu. Mbak Vila inget gak sih pengandikannya Ibu Nyai Hajah Nur Nadifah terkait hal tersebut? Ya ingat, kalau ibunya Hajah Nadifah itu pasti menekankan yang pertama kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin ya Mbak Fatin. Jangan sampai waktu kita itu terbuang sia-sia. Karena pengandikannya Ibu Nyai Hajah Nadifah itu waktu tuh seperti es, kita gunakan atau enggak itu akan mencair. Jadi kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Coba kita gali apakah kita mempunyai potensi untuk bidang ini gitu loh Mbak Fatin. Iya, sama tambahan nih Mbak Syafil, tadi itu bahasanya Ibu Nyai pernah mendiko bahwa setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu risau sebenarnya kalau si A bisa apa, misalnya bisa pintar banget baca kitab kuning, terus si B misal pintar public speaking, si C kaligrafinya tulisannya bagus. Mungkin, gitu ya. Ya kita itu bisa di bidang kita masing-masing, kita bisa di bidang yang lainnya. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak usah risau dan tidak usah berkecil hati. Mari kita sama-sama membuka diri untuk menemukan bakat kita masing-masing, begitu ya Mbak Syafil ya. Mana potensi kita di mana? Iya. Kalau di Pondok Pesantren Fadlul Minallah ini tergolong enak ya, karena potensi dan juga bakat kita itu difasilitasi dan juga dibantu untuk menemukannya. Gitu. Nah Mbak Syafil, ini kan kita sudah ngobrol banyak nih, mengulik tentang MBK nasional. Ada nggak sih closing statement dari Mbak Vila untuk teman-teman semuanya, pemirsa yang sedang menyaksikan, atau untuk teman-teman santri Pondok Pesantren Fadlul Minallah? Ya, seperti tadi yang udah saya katakan ya Mbak Fatin, kalau hidup itu pilihan, hidup itu banyak jalannya, dan kita kemana selanjutnya itu ditentukan oleh pilihan kita sekarang. Kita mau gimana? Kalau jalan yang kita tempuh baik, insya Allah besok akhirnya juga baik. Tapi jangan sampai kita salah memilih jalan ya Mbak Fatin. Oke, baik. Jadi itu sekaligus closing statement dari Mbak Syafila ya, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai akhir, dan semoga apa yang disimak tadi, yang didengarkan tadi, yang dilihat tadi dapat memberikan manfaat bagi pemirsa semuanya yang sedang menonton video ini. Dan yang terakhir, kita punya sesuatu untuk penutup yang tadi sudah didiskusikan di belakang ya Mbak Syafil. Boleh aku dulu sama Mbak Syafil dulu? Mbak Fatin. Oke. 1, 2 buah rambutan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Vila karena sudah meluangkan waktunya dan juga sudah berbagi banyak hal di sini ya. Dan terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.